Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya mendoakan semoga semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan curcol, bercerita, curhat colongan mengenai perasaan saya di saat saya melepaskan anak saya untuk yang pertama sekali di saat mereka belajar jauh dari rumah, yaitu belajar di sebuah pondok pesantren. Jadi ini adalah curhat seorang ibu-ibu yang LDRan dengan anak-anaknya ya. Mungkin ada juga yang sama seperti saya, yang anaknya juga sekolah jauh dari rumah. Bagaimana kesan dan kesan pertamanya di saat pertama sekali anak kita keluar dari rumah. Nah, dalam vlog kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya saya mohon untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel saya Iin Lestari. Tonton sampai habis, di like, komen, dan loncengnya jangan lupa. Baiklah semuanya, 1 tahun yang lalu, kebetulan tahun ini adalah tahun kedua, anak saya yang nomor 2 itu saya kirim ke sebuah pondok pesantren ya. Kebetulan memang anaknya ini memang mau sekolah di luar rumah, jauh dari rumah. Setahun yang lalu itu, begitu pertama sekali saya mengantarnya ke pondok, itu memang perasaan tidak menentu. Antara perasaan senang karena anak mau sekolah di pondok pesantren, yang notabene kalau belajar di pondok pesantren sudah pasti anak kita lebih banyak belajar agama, lebih banyak kegiatan-kegiatan agama, sholatnya terjaga, puasanya terjaga, ngajinya terjaga. Tapi di sisi lain sudah pasti seorang ibu pasti akan merasakan hal sangat kehilangan sekali, karena memang sehari-hari saya rasa mungkin semua ibu pastilah dekat dengan anak-anaknya. Jadi waktu kami mengantar anak kami ke pondok itu memang saya usahakan untuk tidak terbawa suasana hati. Jadi pengalaman saya sebagai orang tua, apabila kita mengantarkan anak kita ke pondok, usahakan kita jangan pakai hati dulu deh ya. Jangan, istilah kata sekarang itu, jangan baper-baper, jangan baper-baper dulu kita. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita itu kelihatannya tegar, anak kita juga tegar dan tidak cengeng ya. Jadi di saat kami mengantarkan anak-anak kami pertama sekali ke pondok itu aman, alhamdulillah aman. Setelah disusun barangnya di asrama dan anak saya mulai mendapatkan teman seasrama, begitu saya tinggalkan aman, tidak ada masalah apa-apa ya. Nah, seminggu, ini pengalaman saya, seminggu anak saya taruh di pondok itu memang pikiran ini nggak kemana selain ke sana ya ibu-ibu ya. Sampai makan pun saya tidak bisa makan. Cuma saya ingat, karena memang saya punya riwayat penyakit mah, seperti di vlog saya yang sebelumnya, saya ingat saya punya penyakit dan saya jangan sampai sakit, itulah yang ada di pikiran saya. Jadi mau tidak mau saya harus makan. Saya paksakan makan sesendok, 2 sendok. Hanya seperti itu 1 minggu pertama. Kemudian dapat telepon, pas 1 minggu dapat telepon dari pihak pondok, katanya anak saya nangis dan tidak ada orang pondok yang bisa merayunya. Akhirnya kami memutuskan, padahal kami tidak ada niat untuk ke pondok, akhirnya kami memutuskan untuk ke pondok. Dan kebetulan anak kami itu dia kepengen jam, jadi langsung kami ke toko jam. Kami mencarikan jam yang anak kami suka, di foto itu semua jam-jam yang ada di etalase, kirim ke ustazahnya di sana, dan
ditunjukkan ke anak saya dan suruh anak saya memilih. Akhirnya dapatlah kami jam yang anak saya pilih. Sampai ke pondok memang betul itu anak saya tidak ikut kegiatan sama sekali. Diajak sholat duha dia tidak mau, diajak ke kelas dia tidak mau. Dia hanya menunggu kami di gerbang sambil bantu satpam buka pintu gerbang sampai kami datang. Itu pengalaman ya. Nah begitu sampai dia langsung nangis, katanya dia minta pindah sekolah di luar. Nah sebagai orang tua, di saat anak kita dalam posisi yang seperti itu, seharusnya kita sebagai orang tua, kalau kami dulu sebagai orang tua, kami tidak langsung mau mendengar apa yang dikeluhkan oleh anak. Kami hanya bisa mensupport, memotivasi agar anak kami ini kembali mau bergabung belajar dengan teman-temannya di asrama. Dan alhamdulillah memang teman-temannya itu satu asrama. Begitu kami datang, ngumpul semua mereka, memberi support kepada anak saya, dan akhirnya anak saya mau lagi masuk ke asrama. Alhamdulillah. Memang yang agak susah penyesuaian bagi kita orang tua dan anak itu sekitar 6 bulan pertama. Kalau pengalaman saya, anak saya yang nomor 2 ini tadi ya, yang sekolahnya begitu SD langsung masuk ke pondok pesantren. 6 bulan pertama itu memang masa-masa sulit. Kita juga, anak kita juga mungkin masa-masa benar-benar penyesuaian. Itu dari mulai susah makan, saya mencari akal gimana caranya agar mau makan. Akhirnya karena dia punya adik yang dibawa itu satu perempuan, begitu saya suapin anak saya yang perempuan makan, saya ikut makan. Begitu saya suapin, saya ikut makan. Akhirnya makan juga kan saya. Akhirnya kan jangan kita turutkan perasaan yang nggak mau makan, yang lemes, yang ini, jangan kita turutkan perasaan. Dalam itu kita juga harus tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan hati anak dan juga hati kita. Aduh sedih sebenarnya kalau cerita itu ya. 6 bulan memang benar-benar haru biru dan benar-benar perjuangan. Itu kadang mimpi, kadang itu terdengar suara anak tiba-tiba, kadang tengah malam, kadang jam 4 subuh. Dan kebetulan alhamdulillah anak saya itu punya ustadz yang benar-benar bisa diajak komunikasi. Jadi begitu mimpi, misalnya begitu mimpi anak, saya chat Ustadz saya mau telepon anak saya, entah itu subuh, entah itu tengah malam, saya mau telepon anak saya mimpi anak saya, perasaan saya nggak enak, saya mau ngomong sama anak saya, dikasih nelpon sama anak saya, padahal anak di situ aman, alhamdulillah kan. Itulah pengalaman itu 6 bulan pertama. Nah begitu 6 bulan selanjutnya, semester selanjutnya sudah agak enak. Anak pun juga dia sudah agak nyaman ya, berada di lingkungan asrama dan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah adalah sesuatu kejadian-kejadian yang selalu menimpa anak-anak santri ini, sudah pasti, yaitu kehilangan barang. Itu saya rasa sebagai sharing juga ya untuk semua yang istilahnya anaknya mau mau dipondokkan seperti anak saya, mau dipesantrenkan, mau sekolah di pesantren lah istilahnya seperti itu. Nanti akan ketemu masa-masa, bukan masa-masa, memang sepanjang masa itu akan selalu ada yang anak kehilangan barang-barang, kehilangan sendal, kalau laki-laki mungkin kehilangan peci, kaos kaki, alat makan dan sebagainya, bahkan mungkin jajannya, bahkan mungkin uangnya, baju, training, segala macam, kain, mungkin akan ada kehilangan seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua itu harus sabar. Memang mungkin itulah ujian kita sebagai orang tua, juga ujian anak. Jadi memang ketika kita meletakkan anak kita di pondok, memang kita dituntut harus benar-benar sabar, harus benar-benar ikhlas dalam artian kata ikhlas semuanya ya.
mengikhlaskan anak kita di sana. Kita ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam perlindungan anak kita. Kita serahkan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan menjaga anak kita di sana. Ikhlas dalam bentuk materi, ya, dalam artian kata ketika barang-barang anak kita hilang, kita harus menggantinya supaya anak kita merasa tercukupi segala kebutuhannya, ya, mau tidak mau, karena memang begitu barangnya hilang, anak kita harus punya lagi penggantinya kan. Jadi harus kita berikan lagi pengganti barang tersebut. Jadi memang harus benar-benar ikhlas dalam segala hal, ya. Nah, dan itu masing-masing anak berbeda. Masing-masing anak berbeda, masa penyesuaiannya berbeda tergantung anak. Ya, kebetulan anak saya yang kecil ini dia agak pandai berkomunikasi, jadi mungkin cepat dia punya banyak teman dan cepat dia merasa betah. Tapi mungkin beda lagi kalau anaknya yang kurang pandai bersosialisasi, mungkin agak susah dia merasa nyaman di tengah-tengah orang-orang baru, di tengah teman-teman baru. Belum lagi mungkin ada sebagian anak yang usil dan segala macam, ya kan. Tapi kita harus tetap mengontrol dan mendengarkan keluh kesah anak kita, sambil kita harus tetap mensupport. Kalau memang ada keluh kesah anak kita yang kira-kira memang istilahnya dia diganggu orang, misalnya berlebih-lebihan, mungkin kalau memang bisa kita langsung kasih tahu pihak pondok, sebaiknya kita kasih tahu aja pihak pondok supaya pihak pondok ini segera menindaklanjuti hal tersebut. Jadi terkadang ini bukan karena anak kita yang tidak betah belajar di pondok, tetapi mungkin suasana pondok yang membuat anak itu belum nyaman gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua supaya anak kita bisa merasa nyaman di pondok, dan juga kita juga harus memberikan pengertian kepada anak kita. Suasana di sana tidak akan sama seperti suasana di rumah. Kalau memang anak kita itu menginginkan keadaan persis seperti suasana di rumah, ya tidak akan ketemu. Dan juga lagi kan, kita meletakkan anak kita di sana, kita harus memberi pengertian kepada anak kita, tujuannya untuk survive, untuk berjuang gitu kan. Jadi kalau memang ketemu hal-hal yang tidak enak, ya anak-anak kita harus kuat gitu kan, karena dari sanalah mereka belajar survive untuk kedepannya. Kalau ketemu hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, anak kita sudah terbiasa dan tidak akan mengeluh lagi gitu kan. Tapi awal-awalnya anak mengeluh, ini itu segala macam, itu biasa. Bahkan kadang kalau orang tuanya mungkin yang tidak pandai melihat situasi, mungkin tidak pandai lah dia merayu anaknya, banyak mungkin anak-anak itu yang sampai pindah sekolah gitu kan. Tapi usahakan, itulah yang namanya ujian tadi kan. Kalau memang ketemu hal yang seperti itu, ya anggaplah itu sebagai ujian. Bagaimana caranya agar anak kita bisa melewati dan kita bisa melewati semuanya gitu kan, baik ketidaknyamanan, baik pun masalah-masalah yang lain. Anggap saja itu sebagai ujian untuk anak kita bisa naik tingkat. Ya, tingkat kedewasaannya, tingkat disiplinnya, ya kan. Bagaimana dia menanggapi semua situasi yang ia hadapi, dia memecahkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan terasa menyenangkan. Ya, mungkin itu saja sekilas cerita saya tentang mengenai anak-anak yang tinggal di pondok. Jadi untuk semua ibu-ibu yang menginginkan atau bercita-cita ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita yakin, insya Allah anak kita bisa, ya. Dan kuncinya kita harus kuat, kita harus sabar, anak kita juga harus seperti itu. Dan lagi kita harus banyak-banyak berdoa. Semoga Allah menguatkan kita dan juga anak kita, meneguhkan hati kita dan juga anak kita, ya. Ini belum sampai tuh cerita sampai anak sakit segala macam. Jadi kalau bisa ketemu anak sakit, nah itu pasti akan lain lagi nih pikiran kita, karena saya sudah merasakan semua. Ketika anak sakit harus dirawat ke rumah sakit, dan bagaimana saya memanage kembali hati dan perasaan saya, memanage lagi kekuatan dan keteguhan saya untuk
tetap anak saya bisa fokus belajar di pondok pesantren ya, nanti mungkin dalam vlog-vlog selanjutnya. Nah, dalam vlog yang kali ini mungkin hanya itu sedikit gambaran tentang kalau kita memasukkan anak kita di pondok pesantren ya. Mudah-mudahan saya mendoakan bagi ibu-ibu yang ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren agar diteguhkan hatinya, agar anaknya bisa bersekolah di pondok pesantren. Dan bagi ibu-ibu yang sama seperti saya yang sudah LDRan dengan anak-anaknya, semoga dikuatkan juga hati kita dan anak-anak kita agar bisa menyelesaikan sekolahnya di pondok pesantren dan bisa menjadi anak yang beriman, anak yang sukses dunia dan akhirat ya. Mungkin hanya itu teman-teman semua cerita saya kali ini tentang curcolan ibu-ibu yang LDRan dengan anak-anaknya ya. Lain kali mungkin bisa kita sambung. Kalaupun ada inisiatif-inisiatif tentang apa-apa lagi vlog-vlog yang bisa saya lakukan selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar ya, bisa mengenai tentang anak sekolah atau yang lain-lainnya. Kalau memang bisa saya share, bisa saya buat videonya, nanti akan saya buat dan akan saya share ya. Mohon dukungannya selalu. Terima kasih buat yang sudah mendukung. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, lonceng ya, dan videonya harus ditonton sampai habis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.